Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke hadis nomor 89. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadhara Allahu ra'a sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi ila annahu qala rahimallahu ra'a wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadharallahu ra'a. Apa makna nadhara? Al-Khattabi berkata, demikian pula Al-Imam Ibn Munzir Al-Munziri, ini Al-Hafadz Al-Munziri, artinya maknahu ad-du'a lahu bin nadharah wa hiya an-ni'matu wal bahjatu wal husnu fayakunu taqdiruhu jammalahu Allah wa zayyana. Makna kata nadhara artinya yaitu mendoakan supaya diberikan nadharah. Apa itu nadharah? Itu kenikmatan, kebahagiaan, dan kebagusan. Ya, sehingga maknanya adalah artinya semoga Allah membaguskannya dan menghiasinya. Ya. Dan nudhrah itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah biasanya adanya di wajah. Ya, kebahagiaan wajah yang terlihat karena efek daripada kebahagiaan yang ada di hati. Karena orang yang gembira akan terlihat di wajahnya itu. Nah, ketika kegembiraan itu terlihat di wajah, maka itulah disebut dengan nudhrah. Ya. Maka nadharallahu ra'a, semoga Allah membaguskan wajah seorang hamba. Semoga Allah menghiasinya. Ya, menghiasi seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu, lalu ia menyampaikannya kama sami'ahu, seperti yang ia dengar. Ya, artinya tidak menambah, tidak mengurangi. Pas dengan apa yang ia dengar. Farubba muballaghin aw amin sami'in. Berapa banyak, kata beliau, orang yang disampaikan hadis kepadanya ternyata lebih faham daripada orang yang mendengar langsung. Dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan Ibnu Hibban menyebutkan dengan lafaz rahimallahu ra'a, semoga Allah merahmati seseorang. Dan Al-Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasanun sahih. Perhatikanlah hadis ini, akhi. Rasulullah SAW mengatakan semoga Allah memberikan cahaya, memberikan bahjah, nadhrah, ya, menghiasi wajah dan seseorang yang bagaimana? Siapa yang didoakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang mendengarkan dari kami sesuatu. Itu hadis. Ini subhanallah ya akhi, keutamaan besar mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya mendoakan orang yang mempelajari hadis itu ya dengan ya nudhrah, kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang ada di hatinya. Allah Subhanahu wa taala hiaskan dia. Masya Allah, subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan nadharallahu ra'a, semoga Allah
memberikan cahaya atau memberikan nudrah kepada wajah seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu. Mendengar, ya, karena sesungguhnya mendengar, ya akhi, adalah merupakan awal ilmu. Dalam lafaz yang lain disebutkan nadharallahu imra'an sami'a maqalati, ya, fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan nudrah kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, kata Rasulullah SAW, lalu ia berusaha memahaminya, lalu ia menghafalkannya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Subhanallah, ya, Nabi SAW di sini seakan ingin memberikan kepada kita yang pertama, ya, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari lafaz ini, bahwa kita belajar hadis itu harus talaqi, harus belajar langsung mendengar dari mulut syekh. Karena Nabi SAW mengatakan semoga Allah memberikan nudrah, menghiasi seseorang yang mendengarkan dari kami, mendengar langsung. Berarti ilmu itu harus didengar, ya akhi. Harus langsung kita talaki kepada guru, bukan otodidak, ya. Jadi ilmu itu harus kita dengar dari mulut para ulama. Kita ambil langsung dari para guru yang Masya Allah telah kokoh keilmuannya, bukan sebatas otodidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, mereka belajar ilmu hanya sebatas dengan otodidak saja. Padahal para ulama mencela, ya, orang-orang yang belajar ilmu hanya sebatas otodidak. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya, talaki langsung kepada para ulama. Ya. Maka Nabi mengatakan semoga Allah memberikan nudrah kepada orang yang mendengar sabdaku, yang mendengar, ya, dari kami sesuatu. Berarti ini faedah yang pertama, bahwa ilmu itu, ya, harus kita ambil dari mulut para ulama. Talaki ilmu hadis juga harus duduk di majelis para ulama, ya, untuk kita mendengarkan bagaimana syarahnya yang benar, syarahnya yang sahih, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari lafaz ini, dan lafaz yang saya bawakan tadi, bahwa seorang yang menuntut ilmu, di awal menuntut ilmu hendaklah dia lebih pandai mendengar. Jangan lebih pandai berbicara atau lebih pandai, ya, ngasih komentar. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, banyak orang-orang yang mengaku dirinya penuntut ilmu, tapi ternyata lebih pandai, ya, berbicara, lebih pandai komentar dibandingkan dia mendengar ilmu. Ya, akhirnya dia tidak punya adab terhadap para ulama, bahkan dia melecehkan para ulama hanya karena tidak sesuai dengan pendapat, ya, dirinya sendiri, padahal pendapatnya berdasarkan kepada ilmunya yang dangkal, ya. Dan orang-orang yang ilmunya dangkal biasanya pendapatnya berdasarnya adalah perasaan dan semangat saja, sedangkan para ulama berbicara dengan keilmuan, ya, bukan sebatas dengan semangat dan perasaan. Berapa banyak di zaman sekarang para pemuda meremehkan para ulama yang besar, yang mereka Masya Allah sudah sangat kuat keilmuannya, ya. Ada yang meremehkan Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan para ulama yang Masya Allah mereka sudah mempelajari hadis, ya, puluhan tahun, dan mereka sudah hafal, ya, puluhan ribu hadis Nabi SAW, bahkan, ya, seperti Syekh bin Baz hafal Kutubus Sittah, ya. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang sedang semangat-semangatnya, ya, baru belajar beberapa kitab, ya, karena kemudian pendapat syekhnya, Syekh bin Baz, atau yang tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan semangatnya yang sedang menggelora,
akhirnya dia meremehkannya, bahkan menganggap ini bukan ulama, bahkan menuduh ini ulama penjilat dan yang lainnya, seperti yang kita saksikan di zaman sekarang. Ya, maka ya akhi, ini semua akibat daripada tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Seseorang di awal menuntut ilmu hendaklah lebih pandai mendengar, kenali siapa ulama yang sesungguhnya, akhi. Ya, itu yang kita benar-benar dengar keilmuannya. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang diulamakan tapi hakikatnya bukanlah para ulama. Ya, tapi hanya sebatas orang-orang yang pandai beretorika. Ya, betapa banyak di zaman sekarang penceramah pandai-pandai, orang-orang yang pandai bicara, tapi sebetulnya hakikatnya dia tidak di atas keilmuan. Maka saat itulah ya akhi, ya seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis ini, semoga Allah memberikan nudrah, yaitu kebahagiaan, cahaya, kegembiraan pada seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu. Dengarkan dulu hadis-hadis Nabi SAW, dengarkan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW. Fawa'aha, lalu ia betul-betul memahaminya, pahami dulu. Ya, setelah dia pahami, wahafidhaha, kata Rasulullah SAW, yaitu dia hafalkan, dia kuasai betul. Baru kemudian tahap terakhir apa? Menyampaikan. Faballaghahu kama sami'ahu, lalu ia sampaikan ya seperti apa yang ia dengar. Berarti tahap penyampaian itu nanti setelah dia dengar, dia pahami, dia kuasai, baru kemudian dia sampaikan. Tidak seperti di zaman sekarang, ya, belum dia kuasai, belum dia pelajari, ambil hadis, pahami sendiri, tafsirkan sendiri dengan otaknya, lalu kemudian langsung dia sampaikan hanya berdasarkan sebuah hadis, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Padahal yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah ayat atau hadis yang sudah benar-benar kita pelajari, kita pahami, dan betul-betul kita sudah kuasai. Iya. Oleh karena itulah kita tidak mungkin mempelajari hadis secara mendetail, ya, karena untuk mempelajari satu hadis kita harus yang pertama memahami hadis ini sahih apa enggak. Sementara Anda yang tidak pernah belajar ilmu hadis, bagaimana Anda akan membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Tidak bisa. Setelah kita pastikan hadis ini sahih, sahih, alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan, akhi? Maka kita kumpulkan semua hadis-hadis yang berbicara dengan satu pembicaraan dengan hadis yang sedang kita bahas itu. Sebagaimana Imam Syu'bah berkata, al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muradu. Ya, hadis itu kalau tidak dikumpulkan jalan-jalan dan lafaz-lafaznya, kata beliau, ya, maka itu tidak akan jelas kepada kita makna hadis tersebut. Apa yang diinginkan oleh hadis ini kita belum paham. Berarti ya, tugas kedua setelah kita memahami melihat hadis ini sahih, kita harus berusaha, ya, karena untuk mengetahui kesahihan hadis saja harus mengumpulkan semua jalan-jalan dan lafaz-lafaznya. Ya, ketika kita kumpulkan jalan-jalan hadis tersebut dan lafaz-lafaz hadis tersebut, maka akan tampaklah apakah hadis ini sahih atau tidak, atau hadis ini ada padanya cacat atau tidak. Bagaimana dengan lafaznya? Apakah lafaz ini ada saling bertabrakan atau tidak? Ya, saling meniadakan atau tidak kalau ternyata bertabrakan. Ya. Kalau ternyata bertabrakan, ada hadis yang saling bertabrakan dalam lafadznya, bagaimana kalau dua-duanya ternyata sahih misalnya, bagaimana mengkompromikannya? Nah itu subhanallah ya akhal Islam. Lalu kemudian kita berusaha untuk memahami makna-makna hadis tersebut, dan ini membutuhkan kepada ilmu fiqih, ya, ilmu usul fiqih,
Kita berusaha untuk memahami makna hadis ini dari lafaz-lafaznya, karena bahasa Arab itu lafaznya luar biasa, akhi. Apakah lafaznya ini berbentuk mujmal, ya, atau mubayyan? Lafaznya ini apakah berbentuk umum atau khusus? Lafaznya ini berbentuk mutlak atau muqayyad? Ya, lafaznya ini berbentuk perintah atau larangan? Kalau ternyata perintah, ada nggak dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah? Untuk bisa dipahami bahwa makna perintah ini hukumnya bukan wajib misalnya, atau hukumnya sunnah misalnya. Berarti akhi, ya, untuk mempelajari sebuah hadis, untuk mempelajari satu hadis ini saja, kita harus, Masya Allah, ya, harus membuka banyak kitab, Masya Allah, untuk betul-betul mendalami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang awam yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak bisa baca kitab para ulama, ya, bagaimana dia menafsirkan coba, ya, sebuah hadis? Yang musibahnya di zaman sekarang kita lihat orang yang tidak bisa bahasa Arab, ya, main tafsirkan hadis seenaknya saja, ya. Maka ya akhal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, ya, bahwasanya semoga Allah memberikan nudrah, membaguskan atau memberikan kegembiraan kepada seseorang yang mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Ini menunjukkan bahwa seorang orang yang menyampaikan hadis tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Ya, atas dasar itulah para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan hadis secara makna. Boleh tidak? Boleh tidak meriwayatkan hadis secara makna? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dasarnya hadis ini. Dan ini mazhabnya Imam Muslim. Dari kalangan sahabat adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Berarti ketika dia menyampaikan hadis, ya harus betul-betul dia hafalnya itu ngelotok dulu tuh. Setelah dia hafalkan betul, dia sampaikan tanpa mengurangi, tanpa, ya, melebihkan, apalagi melebihkan. Sebab kalau melebihkan, melebihi dari sabda Nabi SAW, berarti dia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, terkadang ada orang yang menyampaikan hadis lalu ia tambah-tambahi, maka tambahannya ini yang akan menyebabkan ia disediakan tempat duduk di neraka. Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka atas dasar hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat, dari pendapat jumhur, boleh meriwayatkan hadis secara makna, namun dengan syarat. Apa itu? An yakuna aliman bima yuhilu bihil ma'ani. Betul-betul paham bahasa Arab, yang apabila ia mengubah dengan kalimat lain, kata lain, itu tidak merubah makna. Ya. Berarti syarat orang yang ingin meriwayatkan hadis secara makna, dia betul-betul faqih dalam bahasa Arab, paham betul tentang bahasa Arab. Dimana ketika dia meriwayatkan secara makna, tidak berakibat kepada perubahan makna. Karena terkadang, ya akhi, ada orang yang tidak paham bahasa Arab atau bahasa Arabnya setengah-setengah atau belum dalam, ketika ia mengganti dengan lafaz yang lain mengakibatkan perubahan makna yang akibatnya akhirnya apa? Bisa berubah dalam hukum loh. Ya. Bisa berubah dalam hukumnya. Maka dari itulah hati-hati bagi kita yang, ya, yang bahasa Arabnya masih setengah atau masih kurang dalam, ya,
yang lebih baik jangan meriwayatkan hadis secara makna, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, terkadang ada sebagian orang awam mengatakan begini, ya ada sebuah hadis yang maknanya begini. Kita katakan, ya akhi, ya kalau kamu bawakan hadis secara makna, penuhi syarat yang telah disebutkan oleh para ulama dalam hadis. Ya, kalau kamu tidak hafal, ya udah kamu cari dulu referensinya di mana kamu dapatkan itu. Lalu bawakan dari referensi yang kamu lihat itu. Bawakan sesuai dengan teksnya. Jangan sampai kamu kemudian meriwayatkan hadis secara makna, kemudian terjadi perubahan yang luar biasa dalam hadis tersebut. Berakibat fatal, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, dari itulah saudaraku sekalian, azani Allah. Boleh nggak kita membawakan hadis secara terjemahnya saja? Nah, itu membawakan hadis secara terjemah sebetulnya juga termasuk meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Maka disyaratkan orang yang membawakan hadis secara terjemah, dia sudah betul-betul paham betul tentang hadis tersebut dan lafaz-lafaz yang betul-betul memang sama atau persis setidaknya dan tidak mengubah makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini sangat berbahaya karena akibatnya kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Faballaghahu kama sami'ahu." Lalu ia sampaikan seperti yang ia dengar, enggak berubah. Maka dari sinilah para ulama kemudian menilai kesikohan para perawi. Ada perawi-perawi yang kalau dia membawakan hadis kok periwayatannya beda ini. Ada perubahan di akhir hayatnya. Ya, banyak meriwayatkan, terjadi banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ya, maka perawi-perawi seperti ini dikategorikan oleh para ulama sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau tingkat kesalahannya sedikit dibandingkan dengan benarnya, maka ia masih dianggap thiqah, karena tidak ada seorang perawi thiqah pun yang lepas dari kesalahan. Selama kesalahannya itu hanya sedikit saja dibandingkan dengan banyaknya periwayatan dia, maka itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kesalahannya dengan sisi benarnya seimbang, tidak diketahui mana benar mana salahnya ini, maka ini yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdhib dengan istilah sayyi'ul hifadz. Itu buruk hafalan. Ibnu Hajar mengatakan, sayyi'ul hifadz itu adalah malam yatarajjah janibu sawabi ala janibi khata'i, yaitu sisi benar tidak bisa mengalahkan sisi salah. Artinya sama-sama kuat ini, sehingga menimbulkan keraguan. Ini perawi yang disebut dengan sayyi'ul hifadz, buruk hafalan. Tapi kalau ternyata salahnya lebih banyak dibandingkan dengan benarnya, ini jelas tertolak hadisnya. Disebut dengan fahishul ghalat. Terlalu banyak kesalahannya, maka biasanya dia masuk dalam kategori perawi yang sangat lemah, tidak bisa diterima, tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan hadisnya. Nah itu mereka melakukan seperti ini, dasarnya hadis ini. Faballaghahu kama sami'ahu, ia sampaikan persis dengan apa yang ia dengar. Makanya para ulama hadis terdahulu, masya Allah ya akhi, kalau mereka meriwayatkan dengan hafalan harus betul-betul pas. Kalau mereka meriwayatkan dari kitab, maka kitabnya ini harus benar-benar terpelihara dari kesalahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dimasuki ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wa rubba muballaghin aw'a min sami'in. Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis
ternyata ia lebih faham daripada yang mendengarnya langsung. Ini menunjukkan akhi bahwa kefakihan dan pemahaman itu bertingkat-tingkatnya. Ada orang yang dia Masya Allah mendengar satu hadis, dia bisa mengeluarkan ratusan faidah dari hadis tersebut. Yes. Contoh misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu faqih luar biasa. Abu Hanifah juga dia terkenal akan kefaqihannya. Imam Malik terkenal akan kefaqihannya. Imam Laits bin Sa'ad al-Misri, beliau juga termasuk ya para fuqaha yang sangat faqih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah, beliau juga termasuk fuqaha yang sangat faqih. Ya. Ada lagi yang mereka hanya bisa menghafal hadis, namun kurang mampu untuk memahami dan kurang mampu untuk mengeluarkan dan istinbat dari hadis tersebut. Ya. Maka ya akhwat Islam, ini hadis menunjukkan ya bahwa pemahaman seseorang terhadap hadis itu bertingkat-tingkat, dan ini memberikan kepada kita faidah agar kita semangat dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk hadis yang ke-90 mirip. Wa an Zaid bin Thabit qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي bitaqdimin wa ta'khir. Dari Zaid bin Thabit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan nudrah, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, ya, hiasan kepada seseorang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu ia menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, kata Rasulullah, ia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dan berapa banyak orang yang membawa ilmu, ternyata ia tidak faqih, tidak faham ilmu yang ia bawa itu. Ya, di sini Nabi memberikan isyarat yang sudah kita sebutkan tadi. Bahwa manusia dalam masalah ilmu itu ternyata bertingkat-tingkat akhi pemahamannya, subhanallah. Ya. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga ya untuk menjadi orang yang faqih. Orang yang betul-betul paham tentang ilmu yang kita bawa ini. Ada orang hafal Quran, tapi nggak paham apa yang dihafalkan. Maka ini sama, jadi masuk dalam hadis Nabi ini. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia nggak paham. Ya, seperti orang yang ngapalin Quran aja. Ya, dan berapa banyaknya di zaman sekarang orang-orang seperti itu. Ya. Pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran hanya mengandalkan sebatas hafal aja, tapi tidak paham maknanya. Ya. Berapa banyak orang yang Masya Allah sibuk ngapalin hadis, Masya Allah, tapi dia tidak paham hadis yang ia hafalkan. Maka ini bagus, betul, dia dapat pahala Masya Allah dari menghafalkannya. Tapi lebih bagusnya lagi, dia bukan hanya menghafal, tapi dia juga memahami betul ya apa yang ia telah hafal tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim." 3 perkara yang menjadikan hati seorang muslim tidak akan dengki. Ya. Demikian
ya, dengan la yaghillu, atau ya dengan dhammah la yughillu atau la yughallu. Maka kalau dengan fathah la yaghillu itu artinya dengki. Adapun dengan dhammah maka itu artinya khianat. Ya, dua-dua makna ini ya disebutkan dalam kitab Al-Kawakib Ad-Darari. Disebutkan oleh Syekh Albani di sini dalam footnote-nya. Jadi maknanya 3 perkara yang tidak akan membuat hati seseorang itu dengki atau berkhianat. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Maka orang yang mengikhlaskan amalnya, dia tidak akan dengki. Dia nggak bakalan dengki kepada orang lain. Kenapa? Ikhlas hatinya. Makanya orang yang dengki itu karena kurangnya keikhlasan. Ya, kalau dia ikhlas karena mengharapkan wajah Allah semata, dia tidak akan pernah terkena dengki. Demikian pula orang yang ikhlas, dia tidak akan berkhianat. Orang yang bekerjanya ikhlas mengharapkan karena Allah, dia tidak akan berani berkhianat, karena yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, kata Rasulullah, wa munasahatu wulatil amri, memberikan nasihat kepada wulatul amri, para penguasa. Apa maksudnya nasihat kepada para penguasa? Ditafsirkan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Yaitu yang pertama, yaitu menaati dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat kita tidak boleh taat. Karena Rasulullah sabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk ya untuk memaksiati khaliq. Yang kedua, sabar menghadapi kezaliman mereka. Sebagaimana Rasulullah menyuruh demikian dalam hadis yang sahih. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh, fasbiru, sabarlah ya menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Ya, namun sabar bukan berarti kita tidak kita diam saja, tidak, tapi kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik jika kita mampu. Jadi antara makna nasihat kepada penguasa, akhi, yaitu meluruskan kesalahannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus. Bukan kemudian berkuar-kuar di hadapan manusia, malah memprovokasi, ya, malah bikin kericuhan, ya, tidak seperti itu cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tempuh jalur-jalur yang bagus, sampaikan kepada pihak-pihak yang mereka punya kekuatan untuk bisa memberikan nasihat kepada penguasa. Ya, adapun kemudian memicu kericuhan, memancing ya kerusuhan dan yang lainnya, ini bukanlah ya nasihat terhadap wulatul amri, tapi hakikatnya itu adalah para ahli fitnah. Ya, akal Islam beda nasihat terhadap wulatul amri dengan memicu fitnah dan memicu kerusuhan, jauh berbeda. Jangan dipahami menasihati, ya memberikan nasihat kepada para penguasa itu dengan cara hal yang bisa memicu kerusuhan, tidak. Ya. Waluzumul jamaah, dan berpegang kepada al-jamaah. Al-jamaah yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Karena doa mereka meliputi orang-orang yang ada di belakang mereka. Ya, karena maksudnya ketika kita berpegang kepada al-jamaah, dan al-jamaah yang dimaksud di sini jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya, ketika kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada penguasa dan tidak memicu kerusuhan, tidak memberikan provokasi, tetap menjaga keamanan dan kedamaian, ya, sambil kita mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan cara yang terbaik, kita dakwahi mereka dengan cara baik sesuai dengan kemampuan, maka itu akan tuhitu man wara'ahum, meliputi orang-orang yang ada di belakang mereka, itu rakyat-rakyatnya. Ya. Makanya ya akhi, Islam itu sangat memperhatikan sekali ya kemaslahatan yang terbesar. Bukan hanya sebatas
rasa marah, rasa kesal, rasa geram ya ketika melihat kezaliman penguasa dan ya penyimpangan penguasa. Naam, kita marah betul ketika penguasa itu ya melakukan kemaksiatan atau melegalkan maksiat atau yang lainnya. Tapi tetap kita berusaha jangan sampai ya malah menimbulkan kerusuhan, ya malah menimbulkan melakukan provokasi dan yang lainnya yang menyebabkan akhirnya kedamaian hilang, yang muncul yang ada adalah fitnah dan kerusuhan, kekacauan dan yang lainnya. Lalu Rasulullah bersabda, wa man kanatid dunya niyatah. Siapa yang dunia itu niat dia yang terbesar. Artinya orang niatnya pengen dunia. Farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya dia tidak akan punya kekokohan dalam berpegang kepada agama, ya. Ya. Sebab orang yang niatnya hanya dunia, dia tidak bisa istiqamah dalam agama. Dia tidak akan punya kesabaran untuk menaati Allah. Ya, sahih. Allah akan cerai beraikan urusannya itu. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di matanya, artinya dia tidak pernah puas. Selalu merasa dirinya kurang. Padahal duitnya udah sabrek-abrek, tapi karena dunia niatnya, karena niat di hatinya hanya dunia saja, yang terbesar di hatinya dunia, maka Rasulullah mengabarkan Allah akan jadikan hatinya itu tidak pernah puas, selalu merasa fakir. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan saja. Subhanallah. Ada orang yang niat terbesarnya dunia, sampai-sampai beramal soleh pun niat terbesarnya dunia. Sudahlah, Allah cerai beraikan urusannya, Allah pun tidak memberikan pahala padanya, Allah pun jadikan kefakiran di hatinya. Sudah begitu dunia tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja untuknya. Subhanallah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatil akhirah niyatah, siapa yang niat terbesar di akhirat, niat dia akhirat sudah, yang dia harapkan adalah wajah Allah semata dan kehidupan akhirat. Jama'allahu amrah, Allah akan kumpulkan urusannya, artinya Allah akan berikan kekuatan padanya untuk senantiasa istiqamah dalam agama, dalam menjalankan perintah Allah, di dalam segala sesuatunya. Allah berikan kepada dia kesabaran, ketabahan, kekuatan. Dia tidak mudah cepat putus asa. Dia menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam melaksanakan baik urusan dunia maupun apalagi akhiratnya. Makanya orang yang niat terbesarnya akhirat, dia terlihat ya akhi, dia kokoh dalam segala macam perkara. Ya, dia tabah menghadapi ujian dan cobaan, sabar di dalam menaati Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah telah kumpulkan kekuatannya itu. Kenapa? Karena akibat niatnya tersebut. Dia niatnya mengharapkan akhirat semata. Dia tidak mudah diombang-ambing oleh cercaan manusia. Dia tidak mudah diombang-ambing oleh syubhat dan syahwat. Ya, kenapa? Karena dia hanya mengharapkan kehidupan akhirat saja. Subhanallah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Yang kedua kata Rasulullah, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Artinya orang yang mengharapkan akhirat saja, dengan sedikitnya dunia pun dia sudah merasa cukup. Masya Allah. Sehingga dia punya kekayaan hati, kekayaan yang tidak dimiliki oleh para pemilik dunia. Yaitu kekayaan hati. Wallahi ya akhi, manusia terkaya di dunia itu hakikatnya adalah orang yang paling kaya hatinya. Orang yang paling puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang selalu ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki hati yang penuh qanaah, ya, maka kamu dengan raja-raja dunia itu sama, setara. Subhanallah. Ya. Ini akibat daripada apa? Karena dia hanya mengharapkan akhirat. Dia tidak mengharapkan dunia. Dia menganggap dunia ini
hanya akan memperberat hisab saja. Walaupun dia memiliki dunia, tapi kalau niat dia hanya akhirat, maka harta dunia itu betul-betul bermanfaat. Ya, harta dunia itu betul-betul dia gunakan untuk di jalan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak diikat oleh kepelitan, rasa pelit yang melilit. Ya. Wa atatuh dunya wa hiya raghimah. Sudah begitu dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Ya. Subhanallah. Inilah akhi. Selama ini kita niat terbesar kita selama ini apa? Keinginan terbesar kita apa? Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan jadikan akhirat keinginan kita yang terbesar, ya akhi. Wallahi kita di dunia hanya sementara. Kita semua akan meninggal, dan hakikat kehidupan nanti adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan selama-lamanya yang tak pernah ada putus-putusnya. Wabillahi taufik. Nah, insyaallah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan dari beberapa hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Banyak faedah yang telah kita dapatkan, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, apakah orang yang menyampaikan ilmu tapi dia tidak dapat mengambil faidah dari ilmu tersebut, artinya dia tidak dapat mengamalkannya, dan ternyata yang mendengarkannya itu dapat mengambil faidahnya dan mengamalkannya, apakah ini bisa jadi bumerang nanti di akhirat bagi yang menyampaikannya, ataukah dia tetap mendapatkan pahala bagi yang menyampaikan ilmu walaupun dia tidak sempat mengamalkannya? Apabila ilmu itu tidak diamalkan oleh pelakunya, maka telah ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu itu akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW sabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjah laka, artinya hujjah yang akan menolong kamu nanti pada hari kiamat. Au alaika, atau Al-Quran itu menjadi hujah alaika yang akan membinasakan kamu pada hari kiamat. Kapan Al-Quran menjadi hujah laka? Kata para ulama, yaitu apabila dia mempelajarinya, dia memahaminya, dia mengamalkan dalam hidupnya. Kapan hujah alaika yang akan membinasakan dia pada hari kiamat, menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam? Apabila ia tidak mentadaburinya, tidak pula ia mengamalkannya. Ya. Bahkan Allah menceritakan tentang kisah orang yang diberikan padanya ayat-ayat Allah, tapi dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Ia pun terlepas dari ayat-ayat Allah dan ia diikuti oleh setan dan menjadi sesat. Ya. Allah mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Ya, kata Allah, bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas darinya, setan pun mengikutinya dan jadilah ia orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dan kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu. Namun ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelentangkan dan dihancurkan kepalanya. Rasulullah bertanya, siapa itu? Ternyata dia adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dia sudah belajar Al-Quran, tapi ia nama'an, dia tidur darinya dan tidak mengamalkannya. Ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang diadab di mana ususnya terburai,
dan ia kesakitan dan berputar-putar, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian para penduduk api neraka mendatanginya dan berkata, malaka ya fulan, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kenapa kamu di sini, hai fulan? Bukankah dahulu kamu di dunia beramal ma'ruf nahi munkar? Kata orang itu, bala, kuntu amurukum bi ma'ruf falam ati wa anhaakum 'anil munkar faati. Ya, ya betul. Dahulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah tidak melakukannya. Aku malah melakukannya. Dan dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat ada orang yang mulutnya disobek dengan gunting-gunting api neraka. Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, huwa ulai khutaba'u ummatik yaquluna ma la yaf'alun. Ya, mereka itu para penceramah umatmu. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Dan betapa besar kemurkaan orang yang berucap tapi tidak diamalkan, ya. Allah berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan. Maka usahakan, akhi, setiap kali kita menyampaikan ilmu, kita berusaha mengamalkannya. Usahakan. Ya. Jangan sampai kita menjadi lilin yang menerangi manusia. Banyak orang mendapat faedah dari kita. Ternyata karena kita tidak mengamalkannya, ya, akhirnya kita terbakar. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Lalu apakah kita tidak mendapat pahala dari apa yang kita sampaikan? Dapat pahala. Tapi dosa yang kita dapatkan ketika tidak mengamalkan ilmu itu lebih berat di mata Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka dari itulah, ya, kalau ternyata ilmu tersebutlah perkara yang sifatnya haram, maka wajib dia tinggalkan. Kalau ternyata itu sifatnya wajib, maka dia wajib melaksanakannya. Tapi kalau itu sifatnya sunnah Nabi SAW, ya, maka dia usahakan untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan banyak manusia yang tidak sempat duduk di majelis ilmu dengan para ustadz untuk talaki? Karena mungkin mereka berada di pelosok dan tidak ada ahli ilmu. Apakah hanya duduk mendengarkan radio atau TV masuk dalam talaki, Ustaz? Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jika ia berada di pelosok sana dan dia tidak mampu untuk keluar karena ketidakmampuan harta atau ketidakmampuan fisik atau transportasinya yang sangat sulit, ya, tapi dengan alhamdulillah Allah mudahkan semudah-mudahkannya di zaman ini, ya, alat-alat atau fasilitas untuk menuntut ilmu seperti parabola, televisi, internet ataupun yang lainnya. Maka gunakanlah yang Allah mudahkan kepadanya dia itu, karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Sementara ia mampunya hanya dengan melalui parabola misalnya, karena ia sulit untuk menjangkau majelis-majelis ta'lim yang sangat jauh karena minimnya bekal dan yang lainnya. Ya. Berarti gunakan yang mudah, yang Allah mudahkan untukmu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kepada kamu kemudahan. Maka yang mudah kamu bisa lakukan dan kamu mampu untuk melakukannya, segera lakukan. Kalau ternyata yang mudah yang Allah mudahkan kepada kamu sekarang ini adalah melalui internet, melalui parabola, ya sudah, itu maksimalkan sudah. Tapi kalau ada kesempatan kamu ada majlis ta'lim yang diasuh oleh para asatidah yang kuat ilmunya dan kuat akidah dan manhajnya, maka segeralah datangi, karena wallahi itu ghanimah Allah. Ya. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian
untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, di kampung kami mungkin hanya keluarga kami saja yang alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah. Dan tentunya di kampung banyak sekali acara-acara atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kami berusaha ketika ada acara tersebut untuk tidak menghadirinya, namun kadang hal tersebut kalah dengan rasa ketidakenakan kami karena kelemahan iman kami. Apakah ini merupakan dosa bagi kami karena kami kadang mengikuti acara-acara yang tidak ada sunnahnya? Dan mohon penjelasan Ustaz. Tentunya ya, memang berpegang dengan sunnah di zaman yang penuh fitnah seperti ini, seperti yang Rasulullah kabarkan, al-mutamassik bidinihi kal-qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang betul-betul dengan agamanya bagaikan memegang bara api berat, panas sekali, panas. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan ya bahwa orang yang berpegang kepada sunnah di saat terjadi ikhtilaf para ulama, ikhtilaf kaum muslimin, inda ikhtilafi ummati, kal qabid alal jamar, bagaikan memegang bara api berat sekali, payah. Ya, harus siap dicemooh, harus disiap dikucilkan. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bahwa pahalanya sama dengan 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Bukan berarti kita lebih baik dari sahabat, tidak. Tapi dalam masalah itu ya kita mendapat pahala 50 sahabat. Bayangkan, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ibadatun fil harji ka hijratun ilai. Beribadah di masa fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Ya. Memang Masya Allah, di zaman penuh fitnah berpegang kepada sunnah berat sekali, sangat berat sekali. Ya, pantas ada Waraqah bin Naufal ketika Khadijah membawa Rasulullah SAW yang waktu itu baru pertama kali diturunkan wahyu di Gua Hira. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang yang beliau alami, maka Waraqah mengatakan, lam ya'ti rajulan qat bima ji'ta bih illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran sama dengan yang kamu bawa, hai Muhammad, kecuali pasti akan dimusuhi manusia. Iya. Para nabi dicemooh, diusir, disakiti. Demikian memang sudah sunnatullah, akhi. Berpegang kepada ajaran tauhid, ajaran para nabi, sunnah Rasulullah SAW, ya berat sekali, terutama di akhir zaman. Kadang kita dituduh wahabi, disebut radikal, ya, atau dituduh teroris, atau dituduh berbagai macam yang lainnya. Bahkan mungkin ya disakiti atau misalnya ya dirusak namanya, ya, dan yang lain-lainnya. Tapi subhanallah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mendoakan kepada antum, semoga Allah memberikan kepada antum kekuatan terus, kesabaran, ya, untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah wa'alam. Nah. Baik, ya, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih atau kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Kadan ya. Iya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fik barok. Ustaz, begini, saya kan tinggal di daerah Cianjur itu di pelosok, Ustaz. Jadi di kampung saya ini kan pesantren banyak, Ustaz. Namun ya pesantren yang sifatnya masih dominan bid'ahnya, Ustaz. Jadi saya ini tidak mengambil ilmu dari mereka ataupun ustaz-ustaz yang alumni pesantren mereka, Ustaz. Jadi hanya mencukupkan dari TV. Ditambah lagi, Ustaz, saya kan seorang yang tidak bisa melihat, Ustaz. Jadi untuk mencari majelis ilmu yang sunnah itu
sangat sulit bagi saya Ustadz. Harus keluar kota ataupun yang jauh Ustadz. Terus saya mau dengar dari TV misalkan mendengar Ustadz berfatwa menyampaikan hadis dan juga menjelaskan sahih atau tidaknya hadis. Apakah saya ini boleh menyampaikan hasil pengetahuan saya dari Ustadz TV kepada orang-orang walaupun saya ini tidak paham ilmu hadis ataupun bahasa Arab Ustadz. Baik. Jadi saya menyampaikan hasil penjelasan Ustadz dari TV Ustadz. Baik. Ya, syukur Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan saja. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Kalau memang mampunya hanya bisa dengan televisi, ya sudah, gimana lagi? Dan Allah Maha tahu bahwasanya dia sudah berusaha, namun karena memang keadaan, apalagi Bapak misalnya buta, ya Bapak sulit, Allah Maha tahu. Ya. Yang kedua, berhati-hati dalam menuntut ilmu memang bagus banget. Ya. Kita terkadang karena merasa ragu atau merasa takut agama kita tercoreng atau terkena syubhat pemikiran, lalu kita mencukupkan diri mengaji kepada ustadz-ustadz yang kita yakini akan kelurusan akidah dan manhajnya saja, itu tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan agama kita, dan itu merupakan sunnah salafus saleh. Mereka senantiasa memilah dan memilih guru, ya, orang-orang yang hendak diambil ilmunya, supaya apa? Supaya terpelihara agama mereka. Abdullah bin Umar berkata, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu jaga, karena ia telah darah dan daging. Lalu beliau berkata, khudh anil ladzina istaqamu. Ambil dari orang yang lurus, istiqamah di atas manhaj para sahabat. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu, maka lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Ya. Kemudian boleh nggak saya menukil apa yang saya dengar dari seorang ustadz untuk saya sampaikan ke orang lain? Boleh. Ya, kalau kita memang betul-betul memahami perkataan ustadz tersebut. Ya. Adapun kalau kita kurang paham makna atau perkataan ustadz tersebut, tidak boleh. Karena khawatirnya kita salah dalam memahami. Ya, terkadang ada orang mendengarkan ceramah ustadznya itu sambil sibuk, akhirnya salah dengar atau kurang paham, lalu ia sampaikan kepada orang lain, kata Ustadz Fulan begini-begini, padahal tidak. Akhirnya ia berdusta. Nah, ini yang bahaya tentunya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar di televisi atau di internet atau di website atau di buku tertentu kita baca, lalu kita menukil dengan menyebutkan ya sumbernya, ya untuk menjaga amanah ilmiah, nggak masalah. Ya selama kita tidak mengubah-ubah, tidak menambah-nambah dari pendapat kita sendiri. Allahu a'lam. Nah, baik. Ya, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Kadan yang berada di Cianjur, dan masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Samina ya? Iya. Ya, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Silakan. Ini tadi. Apakah termasuk orang miskin
miskin yang tidak diberi kemudahan untuk menuntut ilmu agama yang benar itu dimasukkan ke surga lebih dulu daripada orang kaya yang soleh. Mohon nasihat tetap, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Ibu, yang dimaksud dengan orang miskin yang masuk surga terlebih dahulu adalah orang miskin yang bertakwa. Orang miskin yang sabar menghadapi kemiskinannya dan ia tetap sabar menjalani ketaatan kepada Rabb-nya, menjauhi kemaksiatan. Adapun kalau miskin dia sholat enggak, sudah miskin enggak sholat lagi, khasirat dunya wal akhirah. Ya, merugi dunia dan akhirat. Sudah di dunia melarat, di akhirat melarat juga, bahkan diazab. Ya. Maka tentu orang miskin seperti ini tidak masuk dalam hadis yang lebih dahulu masuk surga. Karena kalau kita kumpulkan lafaz-lafaz hadis itu tampak kepada kita bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Karena di mata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya demikian. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang benar itu adalah dari Allah. Dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.